Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita kembali diberi kesempatan untuk membuka mata, menarik nafas, dan memulai hari bersama Tuhan yang setia. Tidak semua orang bangun pagi ini dengan hati yang ringan. Ada yang bangun dengan beban, ada yang bangun dengan kekhawatiran, ada pula yang bangun dengan pertanyaan yang belum terjawab. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan masih memberi kita hari ini karena iman kita masih sedang dibentuk. Firman Tuhan pagi ini sangat kuat, sangat menantang, dan juga sangat menghibur. Mari kita membaca Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sahabat terkasih, Markus 11 ayat 23 ini bukan sekedar ayat tentang mujizat, tetapi tentang iman yang berani percaya tanpa ragu, bahkan ketika kenyataan belum berubah. Tuhan Yesus mengucapkan ayat ini setelah para murid melihat pohon ara yang dikutuknya menjadi kering. Apa yang mereka lihat secara fisik mengguncang logika mereka. Tetapi Tuhan Yesus justru membawa mereka lebih dalam. Bukan pada fenomenanya, melainkan pada iman di balik perkataan. Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa setiap orang bisa memindahkan gunung secara harfiah. Gunung dalam ayat ini melambangkan halangan besar, masalah besar, kondisi yang tampaknya mustahil dalam hidup manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, jika engkau percaya tanpa bimbang, apa yang kau katakan di hadapan Tuhan akan terjadi bagimu. Sahabat terkasih, ada 3 kata kunci penting dalam ayat ini. Yang pertama, berkata. Yang kedua, tidak bimbang. Yang ketiga, percaya. Iman dalam ayat ini bukan iman yang diam, tetapi iman yang berani bersuara. Bukan iman yang hanya dipikirkan, tetapi iman yang dinyatakan dengan perkataan. Seringkali kita percaya di dalam hati, tetapi lidah kita justru berkata sebaliknya. Hati berharap, tetapi mulut mengeluh. Hati menunggu mujizat, tetapi kata-kata kita dipenuhi ketakutan. Tuhan Yesus menekankan bahwa iman sejati selaras antara hati dan perkataan. Sahabat terkasih, ada seorang pria Kristen sederhana bernama Daniel. Ia bekerja sebagai karyawan biasa dengan penghasilan pas-pasan. Selama bertahun-tahun, ia dan keluarganya tinggal di sebuah kontrakan kecil yang bocor ketika hujan datang. Setiap pagi Daniel berdoa. Ia membaca firman Tuhan, termasuk ayat tentang iman dan janji Tuhan. Namun dalam percakapan sehari-hari, ia sering berkata, "Mana mungkin saya punya rumah? Gaji saya cuma segini. Hidup saya ya begini-begini aja." Suatu hari, dalam sebuah renungan, ia membaca Markus 11 ayat 23. Ayat itu seperti menegur hatinya. Ia sadar, selama ini ia berdoa dengan iman, tetapi berbicara dengan keraguan. Sejak hari itu, Daniel mulai melakukan hal yang sederhana, namun tidak mudah. Ia mengubah perkataannya, bukan dengan pura-pura kaya, tetapi dengan iman. Ketika rasa takut datang, ia berkata, Tuhan sanggup mencukupi. Ketika logika berkata mustahil, ia berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tahun pertama belum ada perubahan.
Tahun kedua pun sama. Namun Daniel tetap menjaga imannya, bukan karena melihat hasil, tetapi karena percaya pada firman Tuhan. Tahun ketiga, sebuah kesempatan yang tidak pernah ia rencanakan datang. Ia mendapatkan pekerjaan tambahan, lalu bantuan yang tepat, dan akhirnya sebuah rumah kecil yang menjadi berkat nyata bagi keluarganya. Gunung itu tidak pindah dalam semalam, tetapi iman yang tidak bimbang perlahan memindahkannya. Sahabat terkasih, mari kita pahami, iman bukan berarti menutup mata terhadap fakta. Iman adalah mempercayai Tuhan lebih besar dari fakta. Markus 11 ayat 23 tidak berkata, "Barang siapa tidak melihat gunung, tetapi barang siapa tidak bimbang." Gunungnya tetap ada, masalahnya nyata. Tetapi iman memilih untuk tidak goyah meski realita belum berubah. Sahabat terkasih, Markus 11 ayat 23 tidak menyebutkan kapan hal itu terjadi. Karena iman sejati tidak menuntut waktu, tetapi mempercayai proses. Ada doa yang dijawab cepat, ada doa yang dijawab melalui proses. Ada doa yang dijawab dengan cara yang tidak kita duga. Tetapi satu hal yang pasti, iman yang tidak bimbang tidak pernah sia-sia. Sahabat terkasih, pagi ini mari kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Gunung apa yang sedang berdiri di depan hidup kita? Masalah apa yang selama ini kita anggap mustahil? Kata-kata apa yang paling sering keluar dari mulut kita? Mulai hari ini, mari kita belajar untuk berdoa dengan iman, berpikir dengan firman Tuhan, berbicara dengan pengharapan. Karena iman tidak hanya hidup di hati, tetapi dilepaskan melalui perkataan. Sahabat terkasih, Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna, tetapi iman yang tidak menyerah pada keraguan. Iman yang tetap berdiri meski belum melihat hasil. Iman yang memilih percaya bahkan saat hati ingin goyah. Markus 11 ayat 23 adalah undangan Tuhan bagi kita pagi ini. Beranikah kita percaya sepenuhnya kepadanya? Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau tahu gunung-gunung yang ada di hadapan hidup kami. Masalah yang terasa berat, doa yang belum terjawab, harapan yang hampir padam. Ajari kami untuk percaya tanpa bimbang, menjaga hati kami dari keraguan, menjaga perkataan kami agar selaras dengan iman. Kami memilih percaya bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya melalui renungan ini kita terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.